Halo sahabat sehat Infolabmed, selamat datang kembali di Belajar Obat. Pernah dengar tentang amlodipine? Atau mungkin kamu salah satu yang mengonsumsi obat ini secara rutin? Nah, amlodipine ini adalah salah satu obat yang paling sering diresepkan dokter, terutama untuk mengatasi masalah tekanan darah tinggi dan nyeri dada. Tapi, sudahkah kita benar-benar paham seluk-beluk tentang obat ini? Sahabat sehat Infolabmed, di video kali ini, kita akan membahas tuntas amlodipine, mulai dari apa itu obatnya, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh kita, untuk apa saja kegunaannya, dosis yang tepat, efek samping yang mungkin timbul, sampai siapa saja yang tidak boleh mengonsumsinya. Penting banget nih buat kita semua tahu, supaya penggunaan obat jadi lebih aman dan efektif. Jadi, siap-siap ya, simak terus sampai akhir. Oke, pertama-tama, apa sih amlodipine itu? Amlodipine adalah obat antihipertensi. Artinya obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Obat ini termasuk dalam golongan calcium channel blocker atau antagonis kalsium. Nah, namanya keren ya, tapi cara kerjanya juga keren loh. Sahabat sehat Infolabmed, di dalam tubuh kita ada yang namanya ion kalsium. Ion ini punya peran penting, termasuk dalam kontraksi otot polos di pembuluh darah dan otot jantung. Amlodipine ini bekerja dengan cara menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel-sel otot tersebut. Ibaratnya, dia jadi penjaga pintu yang tidak mengizinkan kalsium masuk terlalu banyak. Lalu, apa efeknya? Ketika kalsium terhambat masuk, otot polos pembuluh darah kita jadi lebih rileks dan melebar. Nah, pembuluh darah yang melebar ini kan jadi lebih longgar, sehingga aliran darah bisa mengalir lebih lancar. Otomatis, tekanan darah jadi menurun. Selain itu, dengan pembuluh darah yang rileks dan aliran darah yang lancar, suplai darah dan oksigen ke jantung juga jadi lebih optimal. Ini membantu mengurangi beban kerja jantung dan juga bisa meredakan nyeri dada. Loh, nah, sahabat sehat Infolabmed, itu tadi mekanisme kerjanya. Sekarang, untuk apa saja sih amlodipine ini biasa digunakan? Ada dua indikasi utama atau kegunaan amlodipine yang paling sering. Pertama, untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi. Amlodipine ini sering jadi pilihan pertama untuk mengontrol tekanan darah. Dengan menjaga tekanan darah tetap stabil, obat ini berperan penting banget dalam mencegah komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, sampai kerusakan ginjal. Jadi, bukan cuma menurunkan angka tekanan darah, tapi juga melindungi organ vital kita. Kedua, untuk angina pectoris atau nyeri dada. Angina ini adalah nyeri dada yang muncul karena pasokan darah dan oksigen ke jantung tidak cukup. Amlodipine membantu meredakan dan mencegah nyeri dada kronis, termasuk angina stabil kronik dan angina vasospastik atau Prinzmetal, yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah koroner. Dengan amlodipine, pembuluh darah jantung jadi lebih rileks, aliran darah lancar, dan nyeri dada pun berkurang. Setelah tahu kegunaannya, sekarang bagian penting lainnya, dosis dan aturan pakai. Ingat ya, dosis amlodipine harus selalu sesuai anjuran dan resep dokter. Jangan pernah mengubah dosis tanpa konsultasi. Amlodipine umumnya tersedia dalam dosis 5 mg dan 10 mg. Untuk dewasa, dosis awal umumnya 5 mg, diminum 1 kali sehari. Kalau diperlukan, dokter bisa meningkatkan dosis hingga maksimal 10 mg 1 kali sehari setelah 1-2 minggu, tergantung respon tubuh kita. Untuk anak usia 6-17 tahun, dosis awal biasanya lebih rendah, yaitu 2,5 mg 1 kali sehari. Dosis maksimalnya 5 mg 1 kali sehari, dan peningkatannya baru dilakukan setelah 4 minggu, sesuai pertimbangan dokter anak. Sedangkan untuk lansia atau pasien dengan gangguan hati, dosis awal yang diberikan biasanya lebih rendah lagi, yaitu 2,5 mg 1 kali sehari dengan dosis maksimal 5 mg. Ini karena tubuh lansia atau orang dengan gangguan hati mungkin memproses obat lebih lambat. Kapan sih waktu terbaik minum obatnya? Amlodipine bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Yang paling penting adalah mengonsumsinya di jam yang sama setiap hari. Kenapa? Supaya kadar obat dalam darah stabil dan efek pengobatannya jadi maksimal. Satu peringatan penting terkait makanan, hindari mengonsumsi amlodipine bersamaan dengan buah atau jus jeruk bali. Interaksi ini bisa meningkatkan kadar amlodipine dalam darah dan berpotensi menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Oke, sahabat sehat Infolabmed, sekarang kita bahas tentang efek samping dan siapa saja yang tidak boleh mengonsumsi obat ini. Setiap obat pasti punya potensi efek samping, dan amlodipine juga begitu. Efek samping umum yang sering terjadi, terutama di awal pengobatan atau pada dosis tinggi, antara lain, yang paling sering adalah pembengkakan atau edema, terutama di pergelangan kaki atau tungkai. Jangan kaget kalau ini terjadi ya. Kemudian,
sakit kepala. Ini juga sering muncul di awal terapi dan biasanya akan berkurang seiring tubuh kita beradaptasi. Lalu, pusing, kelelahan, atau rasa mengantuk. Ada juga flushing, yaitu kondisi kulit wajah atau leher memerah dan terasa hangat. Kadang juga bisa menyebabkan mual atau sakit perut. Nah, ini penting banget untuk diperhatikan siapa saja yang tidak boleh mengonsumsi amlodipine atau yang kita sebut dengan kontraindikasi. Pertama, wanita hamil atau ibu menyusui. Amlodipine termasuk dalam kategori C untuk kehamilan, artinya ada potensi risiko. Selain itu, amlodipine juga dapat terserap ke dalam ASI, jadi ibu menyusui harus berhati-hati. Selalu konsultasikan dengan dokter ya. Kedua, pasien dengan riwayat alergi parah terhadap amlodipine atau golongan dihydropiridin lainnya. Jika kamu punya alergi, wajib informasikan ke dokter. Ketiga, pasien yang memiliki kondisi tekanan darah sangat rendah atau hipotensi, shock akibat gangguan jantung, atau sumbatan aliran darah pada jantung. Kondisi-kondisi ini bisa diperparah oleh amlodipine. Terakhir, penggunaan pada pasien gangguan fungsi hati dan gagal jantung kongestif harus dengan pengawasan ketat dari dokter, karena perlu penyesuaian dosis dan pemantauan khusus. Sahabat sehat Infolab Med, amlodipine memang obat yang sangat efektif untuk mengelola hipertensi dan angina. Tapi, seperti semua obat, penting banget untuk menggunakannya dengan bijak dan sesuai petunjuk dokter. Jangan pernah melakukan self-medication atau mengubah dosis sendiri ya. Kesehatanmu adalah prioritas utama. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang amlodipine. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau kamu punya pengalaman dengan obat ini, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini ya sahabat sehat Infolab Med. Share ke teman-temanmu dan subscribe kanal Belajar Obat untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.